Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, serta salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat YouTube yang telah mampir di channel ini. Semoga kita diberkahi selalu. Di sini terdapat cerita atau kisah Nabi Idris alaihissalam. Berikut ini merupakan kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 Nabi Adam. Menurut riwayat, Nabi Idris bermukim di Mesir, diangkat menjadi Rasul konon ketika berusia 82 tahun. Tugasnya berdakwah, menyebarkan agama Allah, yakni mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah. Atas izin Allah, Nabi Idris dapat melihat neraka dan surga. Bahkan, Allah menganugerahkan tempat mulia di sana. Nabi Idris wafat pada usia 345 tahun atau 4533 sampai dengan 4188 sebelum Masehi. Kisah lengkapnya sebagai berikut. Nabi Idris memberi petunjuk kepada pengikutnya agar selalu berpegang pada kebenaran, mencegah kehancuran di dunia, dan menyelamatkan diri dari siksaan api neraka di akhirat. Beliau juga giat memberi petunjuk dan pedoman hidup kepada para pengikutnya agar selamat dunia akhirat. Petunjuk, pedoman, atau nasihat Nabi Idris yang terkenal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Yang kedua, orang yang bahagia ialah orang yang mawas diri dan mengharapkan syafaat Allah dengan amalan-amalan solehnya. Yang ketiga, janganlah kamu bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Yang keempat, janganlah iri hati kepada orang-orang yang bernasib baik, karena mereka tidak akan lama menikmati nasib baiknya. Yang kelima, barang siapa melampaui kesederhanaan, berlebih-lebihan atau berfoya-foya, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Yang keenam, kehidupan orang itu hendaknya mengandung hikmah. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Nabi Idris orang pertama menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan memakai pakaian terjahit. Sebelumnya, manusia hanya memakai pakaian dari kulit binatang. Beliau pula yang mula-mula membuat senjata dan menggunakan senjata itu dalam perang melawan orang-orang durhaka. Waktu itu banyak orang yang melanggar syariat, terutama anak cucu Nabi Adam dari keturunan Qabil. Nabi Idris memahami ilmu perbintangan, ilmu falak atau astronomi, dan ilmu hitung matematika. Selain pandai bicara, dia pandai bernasihat dengan kata-kata yang bijak. Beliau juga memerintahkan kaumnya agar membayar zakat untuk orang-orang lemah dan mengharamkan segala minuman yang memabukkan. Kisah Nabi Idris tertulis dalam Al-Quran, berkaitan dengan firman Allah bahwa Nabi Idris diangkat ke derajat yang tinggi. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat ketika berada di langit keempat dibawa oleh seorang malaikat. Benarkah demikian? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Setiap hari Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama. Suatu ketika Nabi Idris mengajukan permintaan.
Bisakah engkau membawa aku melihat surga dan neraka? Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh, kata Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut melihatnya, kata Israel. Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya, jawab Nabi Idris memberi alasan. Ketika mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan itu. Api neraka berkorbar dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan. Tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding tempat itu. Dengan tubuh lemas, Nabi Idris meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Kemudian Israel membawa Nabi Idris ke surga. Assalamualaikum, kata Israel kepada malaikat Ridwan. Malaikat sangat tampan yang menjaga pintu surga. Wajah malaikat Ridwan selalu berseri-seri dihiasi senyum ramah. Siapapun akan senang memandangnya. Sikapnya amat sopan. Dengan lemah lembut, ia mempersilahkan para penghuni surga untuk memasuki tempat yang mulia itu. Ketika melihat isi surga, Nabi Idris kembali nyaris pingsan karena terpesona. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata melihat pemandangan sangat indah di depannya. Subhanallah, 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 ucap Nabi Idris berulang-ulang. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya emas dan perak. Ada juga istana-istana bagi penghuni surga. Pohon buah-buahan ada di setiap penjuru. Buahnya segar, ranum, dan harum. Ketika berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi pelayan surga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris ingin minum air sungai surga. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Silahkan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga, jawab Israel. Pelayan surga datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Idris mengucap syukur berulang-ulang. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tapi ia tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah. Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti, kata Nabi Idris. Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya, kata Israel. Allah Maha Pengasih, terutama kepada utusannya. Allah memenuhi keinginan Nabi Idris. Sebuah tempat yang mulia di langit dikaruniakan kepada Nabi Idris oleh Allah. Ada riwayat lain yang berkaitan dengan kisah di atas. Ketika Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit, beliau bertemu Nabi Idris. Siapa orang ini? Tanya Nabi Muhammad kepada Jibril yang mendampinginya waktu itu. Jawab Jibril, inilah Idris. Demikianlah keistimewaan Nabi Idris. Atas izin Allah, beliau dapat melihat neraka dan surga.
Bahkan Allah menganugerahkan tempat mulia di langit. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.